Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Para hadirin, para santri sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikannya kesempatan umur, panjang umur, sehat badan. Para santri sekalian yang dimuliakan, yang dirahmati Allah. Setiap aktivitas pasti di dalamnya ada mengandung tujuan. Begitupun sebuah syariat, atau istilah lain namanya maqasidu asy-syariah. Dalam hal ini, kita sebagai seorang muslim tentu ada mempunyai tujuan dalam hidup. Nah, tujuan ini tentu tidak lepas daripada ada yang namanya agama. Agama inilah yang akan memberikan kita pandangan atau tujuan daripada hidup kita itu. Adanya agama itu menjadikan hidup kita ini lebih baik. Tujuan daripada adanya agama itu dengan diri kita adalah untuk kemaslahatan diri kita itu sendiri. Atau dalam istilah usul fikih namanya masalihul ibad. Jadi tujuan daripada adanya agama untuk kita itu adalah sebagai kemaslahatan bagi diri kita sendiri. Itu. Nah, jadi dalam hal ini Islam sangat mengedepankan tentang kemaslahatan itu sendiri. Nah, oleh karena itu di sini ana ingin menjabarkan apa tujuan daripada agama Islam itu sendiri untuk kemaslahatan diri kita. Dalam istilah usul fikih itu nantinya yang pertama yang harus kalian ketahui, yang harus kalian pahami dulu, ada istilah yang namanya maqasidus syariah. Apa itu maqasid? Maqasid itu adalah tujuan syariat, sumber hukum yang akan ditujukan kepada kita. Itu tujuannya itu untuk apa? Nah, jadi tadi tujuan daripada adanya syariat atau agama kepada kita sebagai seorang hamba itu adalah kemaslahatan untuk diri kita sendiri. Nah, tujuan tersebut dibagi kepada nantinya 5 bagian. Para santri sekalian yang dirahmati Allah dimanapun kalian berada, coba kalian perhatikan di sini dari apa yang akan kita jabarkan pada hari ini, yaitu tentang masalah tujuan atau tujuan daripada syariat itu tadi. Di mana maqasidus syariah itu, lihat kita gambarkan itu ada terbagi kepada 5 bagian. Nah, ini yang akan kita bahas sebentar. Maqasidu asy-syariah itu ada 5 bagian. Yang pertama namanya hibzu ad-din. Yang kedua hibzu an-nasal. Yang ketiga hibzul aqli. Yang keempat hibzu an-nafsi. Yang kelima hifzu al-mal. Para santri sekalian, maqasid dari tujuan, maqasid ini artinya tujuan. Asy-syariah sumber hukum atau istilah bahasa kitanya agama. Jadi adanya agama itu, diturunkannya agama lawan kita itu ada mempunyai tujuan.
Kalau tidak ada tujuan, untuk apa diturunkan agama? Kan gitu. Agama misalnya diturunkan kepada agama Nabi Ibrahim, agama Hanif namanya kan? Kan untuk kemaslahatan umat daripada Nabi Ibrahim. Untuk umat Nabi Musa diturunkannya kitab ini. Kitab itu kan dari agama. Kesemuanya itu ada mempunyai tujuan. Begitu juga kita yang beragama Islam ini. Kenapa kita harus beragama? Nah, adanya agama itu diturunkan kepada kita, tentu agama itu ada mempunyai tujuan dengan kita sebagai umat. Paham lah? Gitu kan? Nah, yang pertama dari tujuan agama itu adalah hifzuddin. Hifzuddin ini adalah tujuannya untuk kemaslahatan diri kita yang hubungannya dengan agama. Contohnya seperti salat. Apa? Saum. Apa itu saum? Puasa. Salat itu kan agama memerintahkan kita, bahkan mewajibkan kita untuk salat. Kemaslahatan dari tujuan itu untuk kita itu sebagai apa? Yaitu untuk kita, untuk kemaslahatan kita dunia dan terutama akhirat. Makanya ada dalam hadis sebenarnya awalu yuhasabu kan, apa yang pertama dihisab nantinya pada hari kiamat itu adalah Nah, ketika kita sudah melaksanakan dan mewajibkan pada diri kita nih untuk mengerjakan salat, saum dan puasa, maka itu secara tidak langsung tujuan daripada syariat itu sudah tercapai di dalam diri kita. Yang mana itu bagian tadi yang pertama karena hifzuddin. Contoh lain, pesantren atau orang membuat sebuah pengajian, menghafal Quran, misalnya kan? Atau mengadakan acara salawatan zikiran di rumah, itu semuanya tujuannya adalah untuk kemaslahatan agama. Tujuannya pertama di situ untuk menghidupkan. Nah, itu dalam bahasa menghidupkan agama itu masuk daripada yang namanya hifzun. Apa arti hifzun itu? Menjaga dan memelihara atau menagusakan daripada apa yang ditujukan diinginkan oleh agama. Itu yang pertama. Yang kedua, hifzun nasal. Nasal itu artinya keturunan. Dengan adanya kita sebagai orang yang beragama, agama itu mengatur tentang masalah keturunan. Contoh, wahai santri sekalian, misalnya di dalam ayat Al-Quran jelas dikatakan bahwa la taqrabu zina, masalah. La taqrabu zina. Allah melarang untuk mendekati zina. Nah, lalu bagaimana caranya? Larangan itu berlaku dengan kita. Di antaranya Allah mengatakan seakan-akan dalam ayat di situ mengatakan kita kada boleh berpacaran. Karena berpacaran itu endingnya kayaknya kepada zina. Nah, larangan ini ketika itu kita kawa menghindari itu, lalu diberikan solusi oleh agama, yaitu dengan cara yang halal. Ketika kita sudah mampu, lalu kita disuruh menikah. Maka ketika kita sudah mampu untuk menikah lalu kita menikah, maka secara tidak langsung tujuan daripada syariat itu makasih tadi akan tercapai pada keturunan kita. Kenapa? Karena agama Islam itu melarang dari segi keturunan itu nang kada baik. Ya kan? Pacaran baiklah. Nang kada baik. Lalu supaya sesuai dengan tuntunan syariah tadi, maka harus dengan nikah misalnya, itu namanya hifzun nasli. Maka terpeliharalah keturunan kita tadi sesuai dengan tuntutan agama. Lalu anak kita ini bagus segileen. Nanti banyak orang nang kada nang kawin nang kada anu segileen, keturunannya kacau juga. Ya kan? Istilahnya sama orang kada beragama. Baik, kemudian yang ketiga, hifzul akli. Di antara tujuan atau maqasidus syariah itu yang ketiga namanya hifzul akli. Di sini agama menuntut kita untuk menjaga akal. Akal ini merupakan suatu nikmat yang luar biasa yang Allah Ta'ala berikan lawan kita. Kenapa? Karena dengan adanya akal inilah kita itu beda dengan yang namanya binatang. Nah, agama sangat menjaga dengan akal itu. Lalu agama ini menuntun agar supaya kita bisa menjaga akal kita nih kayak apa supaya ke arah yang positif. Di antaranya kita munkawa jangan mabuk. Ya kan? Agama melarang kullu miskirin haramun gitu kan? Dalam hadis setiap sesuatu hal yang memabukkan itu namanya haram. Larangan agama itu tujuannya untuk kemaslahatan Nah, tujuan kemaslahatan itu namanya hifzul akli.
Kemudian yang keempat, hifzun nafsi, menjaga raga di diri. Masalah si A nih, ketika si A dia berjalan kemana-mana, lalu di tengah perjalanan, lalu dia dibegal orang, dibacok orang, malah diancam mau dibunuh. Nah, agama menuntut dia di situ dari maqasid syariah tadi adalah untuk membela diri, maka dia disuruh, bahkan wajib dia untuk membela diri agar dirinya itu terpelihara. Paham? Nah, seperti itu. Itu namanya hifzun nafsi. Yang terakhir itu kemudian hifzul mal. Di antara maqasid atau tujuan syariat dalam hukum itu, angka terakhir adalah hifzul mal, menjaga harta. Agama sudah mengatur untuk menjaga harta kita, terutama cara mendapatkan harta itu, menafkahkannya bagaimana, gitu. Dalam hal ini agama itu luar biasa mengaturnya. Dengan cara mendapatkannya bagaimana, yang halal, yang haram. Agama sudah ada memberikan batasan, ya kan? Artinya kalau hendak berberkah dalam hidup, cari usaha untuk mengumpulkan harta dan sebagainya itu dengan cara yang halal, halalan thayyiba, halal lagi baik. Tujuannya apa? Untuk kemaslahatan kita juga, terutama kayak di dunia kita nyaman makan, berberkah. Di akhirat kita dapat pahala, gitu kan? Tapi kalau sebaliknya, memakan kita yang haram, naudzubillah, itu pun akan kita kena sanksi. Makanya dalam istilah hadis itu ayyulahmin nabata min haramin bahwa pannaru aula bihi. Segala sesuatu apapun yang masuk ke dalam darah daging kita itu daripada yang haram, maka di situ api neraka itu yang lebih berhak untuk memakan tubuh kita. Nauzubillah kita. Nah, jadi hebatnya, bagusnya agama itu mengatur dari segala aspek kehidupan kita. Kesemuanya itu tidak lain tujuannya adalah untuk kemaslahatan kita sebagai umat manusia yang punya akal dan pikiran yang positif, yang beragama. Itu pentingnya agama. Nah, kira-kira dari sini dulu yang dapat kita sampaikan. Nanti insya Allah kalau ada yang ada paham silahkan tanya dan silahkan chat pribadi. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.